Rizal Ramli, mantan Menteri Pecatan Jokowi, juga ikut nyinyir terkait dengan kebijakan larangan ekspor CPO coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Jokowi sepertinya benar-benar sudah habis urat takutnya. Keputusannya untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan sekaligus menghentikan ekspor minyak goreng adalah keputusan gila dan nekat kalau menurut saya. Ya, keputusan gila itu berlaku sejak tanggal 28 April 2022 kemarin. Lah, bagaimana tidak gila coba? Akibat dari keputusan tersebut, negara-negara di dunia pun pada teriak. Mereka menjerit dan tidak menyangka kalau Jokowi bakal mengambil keputusan yang senekat itu coba. Luar biasa memang. Dan sejak awal ya, memang banyak yang salah menilai sosok Jokowi ini. Mungkin selama ini para pelaku mafia minyak goreng berpikir bahwa Jokowi tidak akan pernah melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Karena apa? Ya karena potensi pendapatannya untuk negara ini sangat-sangat besar sekali. Bahkan kalau dihitung ya, bisa mencapai hingga ratusan triliun rupiah. Lah ini kan potensi yang luar biasa sekali, bener gak? Ya hal itu dikarenakan harga minyak goreng dunia ini sedang naik melambung tinggi. Tapi melihat fakta ini, banyak dunia yang kemudian terkejut. Ya gimana nggak terkejut coba? Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia dengan cakupan hingga 60% produksi dunia. Dan dari satu keputusan Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng tersebut ya, maka dunia pun tiba-tiba terguncang. Dan negara-negara yang paling terpukul dengan keputusan Jokowi ini adalah India, Bangladesh, dan kemudian Pakistan. Ya, diketahui Indonesia menyuplai sekitar 50% dari kebutuhan CPO di India. Tak hanya di India, negara di sekitarnya seperti Bangladesh dan Pakistan pun ya, ini juga tergantung kepada Indonesia dalam kebutuhan CPO-nya. Bahkan kedua negara itu mengimpor 80% kebutuhan CPO-nya dari Indonesia. Lah ini kan luar biasa sekali, bener gak? Ya menurut saya keputusan ini sudah sangat-sangat tepat dilakukan. Ya karena apa ya? Ya coba saja bayangkan ya, sudah 4 bulan lebih permasalahan kelangkaan minyak goreng ini tidak bisa diatasi oleh pembantu presiden coba. Malah dirjen dari Kementerian Perdagangan ini menjadi tersangka karena nekat bermain-main dengan izin ekspor minyak goreng. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya akhirnya apa? Ya akhirnya dirjennya ini kemudian dijadikan tersangka dan kemudian ditahan oleh pihak Kejaksaan RI. Dan atas kejadian ini KPK pun lagi-lagi berdari lantaran kalah cepat dengan Kejaksaan RI. Ya menurutnya mereka ini sudah jauh-jauh hari sudah memonitoring terkait persoalan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Cuma sayang saat penetapan tersangkanya keduluan oleh pihak Kejaksaan. Lah ini kan lucu sekali. Ya ibaratnya ya kita suka sama seseorang perempuan, tapi kita tidak berani menyatakan perasaan. Ya perasaan itu akhirnya apa? Ya akhirnya cuma bisa dipendam dalam hati saja. Terus gak lama kemudian tahu-tahu perempuan yang kita cintai itu sudah jalan dengan orang lain. Lah ini kan jadinya nyesek sekali, bener gak? Lah kalau kejadiannya seperti itu, apa gak nyesek coba? Ya pasti nyesek lah, bener gak? Ya tapi dari keputusan Jokowi ini, saya menjadi paham bahwa kepentingan rakyat itu pada akhirnya harus dinomorsatukan. Ya sekarang coba saja bayangkan ya, rakyat selama berbulan-bulan menjerit karena kelangkaan minyak goreng. Tapi di lain sisi, malah ada yang memanfaatkan situasi dengan terus mengekspor bahan baku minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Lah ini apa nggak parah coba? Kebutuhan luar negeri diutamakan, tapi di dalam negeri ini diabaikan. Makanya saya tidak heran jika kemudian Jokowi mengambil keputusan yang sangat besar untuk melarang ekspor CPO minyak goreng. Ya saya kira ada pesan tegas yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada pihak yang masih nekat ingin bermain-main dengan permasalahan minyak goreng ini. Ya mungkin Jokowi ingin menyampaikan sebuah pesan. Jangan kira saya tidak berani menyetop ekspor bahan baku minyak goreng. Mungkin begitu pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada para pemain-pemain itu. Dan ternyata benar, keputusan larangan ekspor bahan baku minyak goreng itu pun diambil. Dan seketika dunia pun ini langsung terguncang. Dan seperti biasa setelah Jokowi mengumumkan larangan ekspor CPO, Rocky Gerung pun lagi-lagi sibuk nyinyirin Jokowi.
Ya pokoknya ya, apapun yang dilakukan Jokowi selalu saja salah di mata Rocky Gerung yang kabarnya ya kini sudah naik daun menjabat sebagai Hujatul Islam bagi alumni Monas Limin. Katanya ya, kebijakan Jokowi itu salah dan bisa jadi Jokowi ini dikudeta oleh oligarki kelapa sawit. Begitu katanya. Lah ini kan lucu sekali. Benar gak? Lah menurut saya statement seperti itu bukankah justru semakin memperlihatkan bahwa Rocky Gerung adalah antek-antek dari oligarki kelapa sawit. Benar gak? Ya jujur saja ya, saya jadi curiga. Jangan-jangan ya selama ini yang teriak oligarki adalah antek dari oligarki itu sendiri. Bahkan tidak hanya Rocky Gerung ya, namun Rizal Ramli, mantan Menteri Pecatan Jokowi juga ikut nyinyir terkait dengan kebijakan larangan ekspor CPO coba. Lah ini kan parah sekali. Ya menurut Rizal Ramli ya, kebijakan Jokowi melarang ekspor CPO adalah kebijakan yang asal populer tapi ngasal. Kebijakan yang dirumuskan itu tanpa data-data kuantitatif, tanpa simulasi dampak. Sekali cetek, tetap cetek. Begitu katanya. Ya kalau menurut saya ya, ini sih nyinyiran asal bunyi saja. Ya mungkin karena masih sakit hati karena dipecat oleh Presiden Jokowi. Lah gimana nggak dipecat? Wong cuma besar ngomong doang selama ini, tapi kerjanya ini nol besar. Lah makanya dia ini kemudian dipecat jadi menteri. Ya memang sih setiap kebijakan pasti akan selalu ada plus minusnya, ada pro dan kontranya, ya termasuk kebijakan larangan CPO ini. Menurut saya masih akan jauh lebih baik pemimpin yang berani salah ambil kebijakan daripada pemimpin yang tidak berani mengambil kebijakan apapun karena takut salah. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana setelah larangan ekspor CPO ini diberlakukan oleh Presiden Jokowi. Beberapa harga minyak di dalam negeri ini berangsur mulai turun. Coba cek saja di retail-retail, stok juga jadi melimpah. Tidak ada lagi yang teriak minyak goreng ini langka. Dan ini semua dilakukan demi kepentingan rakyat. Dan resikonya adalah negara ini harus kehilangan ratusan triliun rupiah dari potensi pajak ekspor CPO. Ya lagian ya, larangan ekspor ini tidak selamanya diberlakukan. Dengan seiring waktu, larangan bisa dicabut seketika ketika stok dalam negeri ini sudah mencukupi. Dan kalau ada yang teriak petani sawit menjerit, maka pertanyaan saya, apakah yang menguasai perkebunan sawit di Indonesia itu adalah para petani? Bukankah yang menguasai perkebunan sawit itu para pengusaha dan oligarki? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita lawan oligarki yang bertopeng oposisi. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting.